Kristen. Nah, bagi saya pribadi, setelah saya belajar, saya mempelajari dan saya meneliti, banyak kejanggalan di dalam penerjemahan kitab suci Injil. Ya, dan perlu teman-teman ketahui bahwa mengapa saya bertekad untuk keluar dari Kristen, saya kemarin terakhir Protestan, karena tentunya dalam kitab sucinya itu seharusnya dicantumkan bahasa asli dari kitab suci itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para dosa yang telah mendukung channel kami, telah men-subscribe channel kami ini. Dan bagi para pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah video pengakuan dari mantan Katolik. Mudah-mudahan video yang akan kami persembahkan kepada sahabat-sahabat dan pemirsa Cahaya Hati mudah-mudahan menjadi asbab hidayat bagi saudara-saudara kita yang masih belum menemukan hidayah, yang masih belum menemukan kebenaran. Mudah-mudahan video ini menjadi pintu gerbang hidayah dari saudara-saudara kita, sehingga menjadi seorang muslim, menjadi muslim yang sejati, muslim yang baik, muslim yang soleh, dan menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Agar tidak terlalu lama kontennya, mari kita langsung simak videonya. Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh Allah benar-benar maha mengetahui, maha melihat keadaan hamba-hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya panggil abang, koko, apa panggil apa nih? Nama aja. Kata pepatah tak kenal maka kata sayang, tapi kata kita tak kenal maka kata harap. Boleh kenalan? Masya Allah. Ya, nama saya Adi, saya asal Manado. Oke. Usia saya 25 tahun. 25 tahun. Sekarang kegiatan apa lagi? Bekerja. Bekerja. Sudah menikah? Belum. Belum? Iya, belum. Umur 25 tahun ya? Oh, masih ada 5 tahun lagi lah untuk prepare buat menikah. Nih, saya dikabari awal sama teman bahwa akan ada Bang Adi nanti mau kasih ibroh. Insya Allah mudah-mudahan dapat banyak ibroh teman-teman yang nanti mendengarkan juga. Saya mau dengar kisah Bang Adi dari awal sebelum masuk Islam, agama awalnya apa, lalu bagaimana prosesnya. Boleh diceritain Bang? Oke, bawa ya. Ya, terima kasih. Jadi background saya itu tentunya multi agama. Background keluarga saya. Ibu saya seorang muslimah yang baik. Ya, saya adalah seorang pencari kebenaran. Ibu saya tentunya seorang muslimah, dan ya Anda tahu sendiri tidak ingin menikah sama orang yang non muslim. Akhirnya bokap saya Islam di tahun 97, kemudian lahirlah saya tahun 99. Okay. Nah, pada saat saya lahir itu ada perjanjian atas materai. Nah, anak ketua laki-laki harus Katolik. Oke. Agama bokap terdahulu. Oke. Jadi nggak boleh Islam. Nah, akhirnya itu perjanjian disepakati oleh dua belah pihak. Saya dibaptis dan diajan juga. Oh, double berarti. Ajan dan dibaptis seperti itu. Akhirnya seiring dengan waktu ke depan, saya mulai belajar mulai menjadi seorang putra altar di Manado, menjadi pelayan gereja. Gitu. Singkat cerita, SMP saya mulai belajar kitab suci. Om saya seorang pastor. Jadi saya mulai aku disuruh belajar kitab suci, bahasa Ibrani, Aramaik, Yunani, itu penting banget. Tapi karena kurang memahami bahasa itu, saya dipandu oleh beliau. Nah, sejak SMP saya mulai suka dengan dunia teologi. Nah, bagi banyak orang ini merupakan pelajaran yang sangat berat, dan itu mending nggak usah dipelajari, mending kau belajar ekonomi dan lain-lain. Bagi saya sangat penting. Kenapa? Karena ajaran ayah saya kepada saya tentunya adalah jadilah seperti Nabi Ibrahim.
yang mencari Tuhannya dikala semua orang tutup mata. Ya, seperti itu. Akhirnya singkat cerita, saya mulai belajar mulai mendalami Alkitabiah, terus sempat belajar Hindu Buddha. Sempat juga. Ya, itu juga agama para saya punya Keturunan. ya gitulah. Buddha 6 bulan, Hindu 6 bulan, tapi saya tidak masuk. Karena bagi saya itu agama norma, bukan agama yang harus dianut. Oke. Ya, tapi intinya isinya sangat bagus agama itu ya, mengarah kepada kebenaran. Setelah itu SMK masih Katolik. Setelah saya ke Jakarta saya memang benar-benar liar ya, karena saya seorang yang sangat agresif kalau belajar agama. Ya, saya liar, saya dimasukkan ke pesantren untuk belajar agama. Namun saya keluar 2 tahun. Yang masukin ke pesantren siapa, sorry? Bokap. Oh, bokap jadi mau malah abang masuk ke pesantren buat pelajari Islam. Iya, saya kabur 2 tahun. Oke. Kabur, akhirnya waktu itu saya masih Katolik, belum Islam. Itu di tahun berapa tuh? 2018. 2018, oke. Ya, masih Katolik. Saya kabur, saya masuklah agama Ortodoks. Yes, masuk ke Ortodoks. Saya belajar Ortodoks, terus sempat belajar masuk ke gereja Suriah Timur, terus Oriental. Ortodoks Suriah itu. Iya, sama Oriental yaitu. Jadi saya sudah masuk ke Katolik pertama tentunya, terus Ortodoks Timur sama Oriental. Kemudian saya juga masuk ke gereja Advent, ya, Mormon, Saksi Yehova, terus Injili, terus Pantekosta Protestan, sama gereja Anglikan yang Inggris. Nah, singkat cerita, dari semua yang saya masuki di agama-agama ini, saya tidak mengatakan bahwa ini agama sesat, tidak, ya. Agama semua mengarah kepada kebenaran dan kebajikan. Namun kembali ke ilmiah, karena background ilmiah, jadi benar-benar kenapa saya memindah-mindah agama? Bukan saya mempertahankan agama, tidak. Karena saya mencari kebenaran, ya, kebenaran. Karena setiap kali saya masuk ke sebuah agama, ada yang mengganjal, ada yang merasa kurang. Saya cari lagi yang lain, sehingga saya semakin bagi orang itu lo seperti orang murtadin ya, gitu. Jadi lo itu katanya nggak boleh dipercaya orangnya. Ya udah, terserah apa bilang. Yang saya pelajari dari setiap saya masuk agama itu adalah tentang kitab sucinya. Ya. Bagi saya, kebenaran sebuah agama itu dapat kita lihat dari kitab suci. Kita tidak membahas agama din atau Hindu, Buddha, Konfusius, itu adalah agama-agama dunia. Kita fokus ke agama-agama langit ya, seperti Yahudi, Kristen, Majusi, dan Islam. Kita fokus ke Kristen. Nah, bagi saya pribadi, setelah saya belajar, saya mempelajari dan saya meneliti, banyak kejanggalan di dalam penerjemahan kitab suci Injil. Ya, dan perlu teman-teman ketahui bahwa mengapa saya bertekad untuk keluar dari Kristen. Saya kemarin terakhir Protestan karena tentunya dalam kitab sucinya itu seharusnya dicantumkan bahasa asli dari kitab suci itu. Ya, kitab suci yang ada di tangan umat Kristen saat ini, saudara kita, itu menurut saya harus diperjelas terjemahan dan bahasa aslinya. Itu yang saya rasa harus kita garis bawahi bagi seorang yang ingin mencari sebuah kebenaran. Itulah mengapa saya pindah ke Islam, karena kitab sucinya tidak ada bahasa aslinya. Tidak ada bahasa asli. Contoh kita bicara Yahudi. Yahudi pasti kan. Itu kan Taurat. Orang Yahudi itu menggunakan bahasa Ibrani sebagai bahasanya. Di semua dunia Yahudi pasti menggunakan bahasa Ibrani dan bahasa Inggris sebagai terjemahannya. Islam pun sama kan? Al-Quran, Arab sama terjemahan. Pertanyaannya adalah Kristen yang di Indonesia khususnya itu tidak menggunakan bahasa asli Yunani, bisa bilang Yunani ya, Yunani. Kenapa tidak ada wawasan Yunani terus Indonesia? Kenapa? Itu bagian dari sejarah sebenarnya. Kalau kita belajar dari sejarah, memang banyak banget pakar mengatakan bahwa pembunuhan umat sebenarnya. Bagian dari pembunuhan umat. Karena begini, kalau orang Kristen memahami bahasa aslinya, itu mereka akan keluar dengan cepat dari agama itu. Karena kalau contoh kayak Islam ya, Islam kan kalau orang ahli nahwu sorof, dia kan bisa mengetahui kan ini itu maknanya mungkin kayak begini lebih jelas. Nah, kalau orang Kristen yang memahami bahasa asli Yunani atau bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik, itu akan dengan jeli, oh ternyata, maaf kata ya, kata-kata dalam bahasa Indonesia tentang ketuhanan Isa itu kebohongan, kepalsuan. Karena ternyata dalam bahasa ini dia Tuhan, guru, nabi, bukan Tuhan. Kalau kita baca dalam bahasa dalam Inggris King James, kita akan dengan jelas di situ terus Isa adalah Tuhan, bukan Tuhan. Ya, beda kata Tuhan dan Tuhan, itu beda banget. Nah, permasalahannya adalah lembaga Alkitab Indonesia tidak meluruskan, tidak memperjelas kata-kata ini. Sehingga banyak orang-orang Nasrani itu dari tahun ke tahun semakin percaya bahwa Isa adalah Tuhan. Padahal Isa adalah Nabi. Dan ini bisa kita langsung saksikan di dalam terjemahan yang sekarang. Berkali-kali dia bilang bahwa dia adalah guru
kata Yohanes, wahai guru, bukan wahai Tuhan. Matius, semua menganggap bahwa Isa adalah guru, panutan. Terus yang membuat saya agak gelisah waktu saya masih Kristen adalah mengenai perbedaan tradisi gereja. Itu yang paling penting. Pada awal-awalnya adalah gereja satu ya, gereja Isa Al-Masih bisa dibilang. Kemudian setelah berkuasanya Romawi atas Kristen, maka terbentuklah gereja Katolik yang berpusat di Roma. Nah, di Roma itu ada satu makam dan sangat sakral itu namanya Santo Petrus atau Basilika Santo Petrus. Setelah berdirinya kerajaan Katolik, maka terbentuklah ada gereja Ortodoks, Timur, Oriental. Nah, jadi kalau ini agama benar, oke lah kita bilang klaim bahwa Pantekosta benar, ya kan? Advent benar. Bagi saya itu bukan kebenaran, tapi mengklaim. Kenapa bukan kebenaran? Karena kalau satu agama dari sekte ini anggap dia paling benar, seharusnya yang paling ini adalah Katolik paling benar. Ya, karena dia perintis, dia punya kitab suci semua. Betul. Bukan mereka yang punya PL mereka ya. Ya, mereka kan cuma tahu tahu bersih aja kan, bersih, bukan penyusun. Oleh karenanya, jika saudara-saudara sekalian yang merasa benar, itu saudara keliru karena saudara tidak mencetus, tapi saudara hanya pewaris seperti itu. Kemudian adalah setelah gereja Katolik berkuasa, maka lahirlah satu momen yang sangat di luar dugaan saya, dan ini tidak pernah terjadi di dalam agama Yahudi sama agama Islam. Itu namanya pertemuan atau sebuah konsensus. Ada namanya konsensus Chalcedon, Nikea. Jadi konferensi lah. Nikea, ya konferensi para bapak-bapak gereja, sehingga melahirkan iman Kristen, iman Katolik. Oke. Jadi pada awal-awalnya tidak ada teologi Katolik tentang ketuhanan Isa, tidak ada tentang salamarnya, tidak ada. Itu betul-betul tidak ada sama sekali. Jadi itu terbentuk ketika berdirinya gereja Katolik. Dirumuskan. Iya, ketuhanan Isa Al-Masih. Semua itu dibentuk dalam sebuah acara itu, atau dalam sebuah seminar para bapak gereja waktu itu. Itulah mengapa Ortodoks keluar dari garis Vatikan. Karena waktu itu adalah Katolik mengangkat Paus sebagai pemimpin tertinggi. Ortodoks menolak. Sehingga Ortodoks itu berbeda pandangan dalam hal ini. Kemudian lahirlah tahun 1500-an Protestan. Ada Martin Luther memprotes karena ada 20 dalil yang dibantah sama Katolik itu kan. Bagi kalangan Protestan, Katolik ini tidak lagi menjadi sebuah panutan karena banyak banget yang melanggar. Pertama adalah seorang paus tidak bisa seorang pastor tidak bisa menikah, sedangkan dalam Alkitab adalah Tuhan menciptakan semua pasangannya butuh perkembangan biakan. Nah, kenapa pastor tidak boleh menikah? Itu dalil yang paling kontradiksi sama ayat. Benar banget. Nah, kemudian adalah dalam proses perkembangannya Katolik, yang membuat saya agak geram adalah bukan soal terlepas dari teologi agama, peran dari Katolik dari tahun setelah dia dibentuk itu adalah membuat peperangan, memicu peperangan, tapi tidak ada keilmuan di dalamnya. Kita bisa melirik Yunani itu bangsa peradaban di Eropa, namun sebelum ada Katolik. Namun setelah runtuhnya Yunani, Romawi gelap, Eropa gelap, tidak ada keilmuan sama sekali. Permasalahannya adalah terbentuknya gereja Katolik, namun tidak melahirkan keilmuan di dalamnya. Nah, sekian puluh tahun Roma itu sangat gelap dengan keilmuan. Namun Islam datang untuk memberikan keilmuan itu melalui Andalusia, Spanyol. Nah, itu yang membuat saya penting. Artinya Katolik dalam hal keilmuan kurang. Sebuah agama, jika dibilang agama, maka dia mampu melahirkan keilmuan. Seperti Yahudi, Albert Einstein, itu Yahudi besar, orang hebat Yahudi. Dia adalah seorang ahli fisika. Islam pun banyak, ada Ibnu Sinai dan lain-lain. Katolik banyak tokoh-tokoh tapi tidak mempunyai tidak spesifik Islam dan Yahudi dalam hal penemuan-penemuan. Berikutnya adalah yang perlu kita ketahui bersama bahwa bicara yang membuat saya risih adalah tentang penuhanan Isa. Itu yang paling penting ya. Karena memang masalahnya adalah kitab suci dan penuhanan. Hanya ini masalah terbesar. Kitab dan penuhanan. Kitabnya kenapa berubah? Kenapa dia jadi Tuhan? Siapa yang mau jadi Tuhan? Para bapak gereja. Yang tadi pertemuan itu kan? Ya, bapak gereja itu yang saya perlu garis bawahi. Bapak gereja lah yang membuat Isa sebagai Tuhan, bukan Isa sendiri. Isa dengan jelas ketika disalib, sekalipun itu bukan Isa ya, Yudas dibilang, Eli lama sabaqtani, dia Tuhanku, tolonglah aku, ya Allahku. Artinya adalah kalau sekiranya dia Tuhan, oke lah kita bilang dia Tritunggal ya, dia menjadi satu. Itu mustahil. Kalau sekiranya dia Tuhan, dia bisa langsung hilang sekejap. Benar kan? Kenapa dia masih disalib dan mati terus dikafankan, terus dibangkitkan lagi, terus terbang ke langit? Artinya apa? Secara akal sehat,
Tuhan tidak mau seperti itu, karena itu manusiawi banget. Tuhan tidak pernah mati. Kenapa Tuhan bisa mati dan bisa digantung kain salib terus disiksa dengan dalil adalah menebus dosa manusia? Pertanyaannya adalah ketika kita berbuat maksiat, apakah Tuhan yang akan menebus sebab kita punya apa? Ya, nggak mungkin dong. Terus guna apa ada neraka dan surga kalau buat begitu? Buat apa? Buat para pendosa dong. Terus mengapa Tuhan dibilang sebagai penebus dosa? Pertanyaannya adalah siapa yang memahami Isa? Nasrani atau Yahudi sebenarnya? Islam jauh sebelum itu kan? Artinya yang lebih berhak adalah Yahudi. Kalau sekiranya Isa ya Tuhan, Yahudi yang lebih duluan menyembah Isa ketimbang Nasrani. Tapi justru kan yang membunuh Isa adalah orang Yahudi. Kenapa? Mereka tidak mengakui. Kenapa? Mungkin Tuhan bisa membahas ini. Kenapa Yahudi tidak mengakui Isa sebagai Tuhan? Sebagai Nabi? Beda suku. Ya. Jadi Isa bukan Yahuda. Oh bukan ya? Yes. Isa Lewi. Oke. Lewi itu adalah jadi Nabi Yakub punya 4 anak. Di antara itu ada apa? Marut apa? Amran. Amran punya anak lagi. Rehat punya anak Amran punya lagi anak. Ada namanya apa? Perempuan satu Musa sama Harun. Ya. Harun ini adalah merupakan moyang dari Nabi Isa Al-Masih. Harun moyangnya dari Nabi Isa Al-Masih. Ya, by Siti Maryam. Sedangkan yang beredar di sosial media, di Google dan orang-orang Nasrani imani adalah Isa Yahuda. Ya. Mereka menisbatkan kepada Yusuf. Yusuf bukan Maria. Yusuf Yahuda, memang Yahuda. Itu kan ayah angkat dalam pandangan Kristen ya, bukan pandangan Islam. Orang-orang Yahudi pun tidak mengakui dia sebagai ayah angkat. Mereka itu menolak, itu tertolak. Dalam pandangan Yahudi, Isa orang Lewi, bukan Yahuda. Oleh karenanya mengapa mereka menentang Isa? Isa bukan bangsa Yahuda tapi bangsa Lewi. Yahuda itu merupakan adik dari Lewi. Seperti itu. Padahal sumbernya sama ya? Sama, Nabi Yakub, bapak Israel kan. Itu aja bertentang apalagi Nabi Muhammad. Beda luas lagi jauh. Makanya pun ditentang. Nah, oleh karenanya yang perlu kita ketahui bahwa sejarah itu penting. Ya, betul. Oleh karena itu saya dengan jelas speak begini karena saya sudah belajar, saya meneliti. Orang-orang bisa bicara tentang agama. Oh, gue Islam. Tapi coba, apakah kalian pernah mengkaji Islam seperti apa? Itu pun Kristen kan? Kalau hanya menjadi seorang orang Kristen saja, tapi tidak mengetahui sejarah itu bullshit namanya. Karena kalau mau menjadi seorang yang pandai benar-benar agama harus tahu sejarahnya dulu, tahu teologinya kenapa terbentuk. Tapi orang sekarang bodo amat dengan membaca. Itulah masalah kita saat ini, malas membaca, sehingga gampang dibodohi oleh para tokoh agama kita sendiri. Oleh karenanya saya mengajak teman-teman sekalian yang non Muslim, cobalah kembali belajar tentang sejarah Kristen dan kenapa terbentuknya gereja Katolik, Ortodoks, Protestan, sampai pun pecah lagi 72 lebih golongan. Ada Mormon, ada itu semua pecahan dari Kristen Protestan. Tapi kitabnya sama kan bang mereka bang? Oke, no. Kalau kitab juga, kalau saya salah mohon dikritik ya. Penulisan kitab agama Katolik, maaf kata ya, Kristen Katolik, Ortodoks dan Anglikan serta Protestan itu berbeda. Beda. Saya kasih ilustrasi. Jika buku begini, anggaplah ini Katolik ya kitabnya, maka begini Ortodoks. Anglikan begini juga Protestan. Jadi ada surat yang dibuang, yang tidak diakui. Itu bisa juga cari di internet. Sangat umum bisa dibuka kok. Jadi memang benar-benar beda ada surat yang dibuang dan ada pun surat yang ditambahkan. Kalau Katolik itu lebih banyak kan ditambahkan surat surat-suratnya. Kalau Protestan dia lebih fokus ke perjanjian baru. Oke. Nah, mereka tidak lagi pakai perjanjian lama. Kenapa Protestan nggak mau pakai perjanjian lama? Semua ya, semua orang Kristen. Karena mereka tidak akan lagi belajar tentang yang lama. Karena kalau mereka mempelajari perjanjian lama, mereka akan bingung. Kenapa? Karena perjanjian lama Isa belum lahir. Artinya apa? Dalil untuk menyembah Isa nggak ada di yang lama. Tapi kalau Katolik karena dia masih pegang perjanjian lama, menyembahnya siapa? Memang begini. Secara Alkitab mereka ada 2 perjanjian kan. Tapi mereka cuma pakai yang lama, yang baru untuk sering dibacakan di umat. Oke. Nah, jadi yang itu simbol doang, simbol Alkitab. Tapi ini kalau yang lama ini sering dipakai oleh Yahudi, yang baru oleh Kristen. Itulah. Oh, tetap menuhankan Yesus juga, Katolik? Iya, Katolik. Coba perhatikan Yahudi. Yahudi nggak mau menyembah Isa kan? Nggak. Karena di kitab yang lama itu nggak ada nama Isa sebagai Tuhan, cuma Allah. Kalau Kristen justru berbeda, mereka menyembah Yesus karena sudah banyak perubahan-perubahan di situ. Oke. Oleh karenanya, kalau sekiranya ingin lebih tahu, Anda bisa membongkar Vatikan sebenarnya. Vatikan itu merupakan pusat arsip terbesar Kristen di dunia. Di bawah itu kan ada perpustakaan. Di bawah basilika itu ada namanya perpustakaan. Disitulah semua rahasia digubruk hidup-hidup. Itu kata saya. Itu berarti di tahun 2018 pencarian itu? Oh, itu sudah berlanjut. Sudah sampai berlanjut. tahun 2022 ya itu ya. Itu salah satu alasan atau memang alasan kuat pas masuk Islam? Alasan kuatnya adalah kitab suci. Kitab suci. Sama sejarah dari agama itu. Itu 2 hal yang membuat saya tidak bisa berkutik apa-apa. Karena kalau kitab suci sudah dirubah, berarti isinya pun gampang dirubah. Karena ada tendensi manusia di dalamnya. Benar.
Seperti itu. Itu 2000 berapa Bang maksudnya? 2021 aku Islam 2022 Januari tanggal Oh, berarti bulan 2 tahun Januari lalu. tanggal 8 sudah kelapa. 2 tahun lebih ada ya. Udah ya. Masya Allah. Tahun lalu. Dulu waktu sebelum masuk Islam tuh pandangan terhadap Islam apa? Karena kan stigma yang dibuat oleh manusia ini, opini publik digiring bahwa Islam ini radikal, Islam ini garis keras, Islam ini nggak ada toleransi, ketat, terlalu terlalu ketat lah gitu, banyak aturan. Oke. Karena background saya tentunya ibuku muslim, ayahku sudah muslim, bagi saya Islam luar biasa sih. Nggak ada Islamofobianya, nggak ada. Saya nggak melihat Islam seperti itu. Saya fokus Islam itu adalah agama yang keilmuan. Karena saya pun nggak bisa munafik ya. SMP, om saya pun pastor, saya pun diajarin. Oke. Islam itu agama sains. Agama sains. Artinya adalah kalau itu agama sains, nggak mungkin itu agama bohong. Karena dia ada keilmuan dalamnya. Makanya kalau ada orang Islamophobia itu berarti itu orang bodoh sebenarnya. Karena yang mampu memahami kebenaran hanya orang pintar, bukan orang bodoh. Jadi seperti itu. Bukan berarti Anda non-muslim pun bodoh, tidak. Karenanya seperti itu. Itu ada perbedaan nggak sih sebenarnya ketika sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam? Ada perbedaan besar sih. Ya. Terlebih ke diri sendiri. Dalam kepribadian. Kalau sebelum masuk Islam tentunya kurang kurang beribadah, masih bolong-bolong, maksudnya tidak ada waktu, maksudnya waktu itu tidak rapih, manage waktu, karena ya orang Nasrani kan seminggu sekali ibadahnya, ada yang misa harian Katolik, tapi itu pun nggak semua dibuka gereja di Indonesia misa Katolik. Tapi kalau Islam itu ya Everyday sehari 5 waktu, jadi benar-benar luar biasa. Jadi situ sih mulai ada disiplin waktu Bang situ. Ada waktuku mulai aku disiplin, terus mulai fokus, karena semua kan ada di sholat kan, gerakan sholat kan itu kan benar fokus, jujur, itu semua kan ada di sholat kan semua itu kan. Makanya aku perhatikan ternyata sholat itu benar-benar merubah seseorang, mampu merubah. Ditambah lagi ada Al-Quran. Nah itu yang saya bilang Bang, saya ketika mendengar Al-Quran itu hati tenang banget, lega, demi Allah lega banget gitu ya. Ketika mendengar penerangan dari Bible, Injil, saya tidak merasa tenang, karena yang sedang cuma sebuah kisah, cerita. Jadi tidak ada pelafasan bahasa aslinya, nggak ada. Coba sekiranya Al-Quran seperti Bible, cuma dibacakan teks Indo aja, pasti orang akan ngantuk, bukan begitu? Karena ya betul, karena kayak nggak ada ruhnya di sana. Iya, oleh karenanya tadi saya bilang, kalau Alkitabnya aja sudah tidak beres, apalagi di dalamnya itu pun seperti itu. Karena Al-Qurannya perfect, maka orang pun yang mendengar itu enak, masuk ke hati. Bahkan ada yang sebut dari penyakit kan karena Al-Quran. Itu banyak banget mujizat yang perhatikan. Seperti itu. Ini kita bicara setelah masuk Islam kan. After masuk Islam itu ada nggak sih Bang tantangannya? Otomatis orang kan setiap melakukan sesuatu pasti akan ada ujiannya. Benar. Apalagi masuk Islam. Yang kita dengar tuh para mualaf itu banyak pressure dari kanan, dari kiri, bahkan salah satunya dari pihak gereja sebelumnya gitu. Itu pernah dapat nggak kayak gitu tantangan dan rintangan? Kalau saya dari pekerjaan kantor yang lama, saya ketahuan Islam. Karena ternyata saya bekerja di perusahaan yang Islamfobia. Oh oke. Ya, sekalipun di situ orang Islam banyak, tapi tidak mendapatkan tempat. Orang Islam di situ cuma jadi OB. What? OB. OB sama gua di situ. OB. Jadi saya bagi saya secara pribadi ini namanya aplikasi ya, aplikasi. Islam jadi OB, tapi yang non Islam jadi sekelas manajer atau CEO lah, seperti itu. Nah pertama itu saya dikeluarkan dari kantor dengan caranya licik. Aku udah punya klien, maksudnya udah punya customer gitu. Tiba-tiba customer ini dikasih ke teman aku yang laporan aku ke atas aku udah Islam. Nah memang aku dijatuhin secara halus. Akhirnya ketahuan lah aku Islam. Selang 2 hari aku Islam kan tanggal 8 2 hari gitu ya, langsung dipanggil kantor, maaf ya customer kamu dulu itu batal join. Nah batal join jadi sesuai dengan aturan kamu harus resign dari kantor. Aku bilang kan tidak ada perjanjian. Iya nggak ada. Aku kan kontrakan tapi masih lama kan, tapi kok langsung di cut tiba-tiba. Ternyata pas aku keluar dapat info dari OB. Mas Adi, kamu karena Islam kamu dikeluarkan. Astaga, berarti aku Islam baru aku dikeluarkan. Kalau aku nggak Islam aku pasti masih di situ. Seperti itu. Kedua adalah dalam pertemanan, pergaulan. Saya dulu punya teman-teman bagus, maksudnya circle yang bagus dalam rohani Kristen. Setelah saya Islam, ya mereka udah mulai menjauh, udah mulai ya lo kenapa Islam sih ya nggak sih? Nah kadang-kala aku kalau lagi down, mereka datang, aku diceramahin dengan biar aku itu kembali ke mereka. Aku bilang aja
Ibu pendeta ini apa salahnya ya? Udah nanti lo sama gue aja di gereja. Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah video yang kami persembahkan untuk pemirsa dan sahabat sekalian mudah-mudahan bermanfaat, menjadi tambahan wawasan bagi kita bersama dan terutama menjadi asbab hidayah bagi kepada saudara-saudara kita yang masih belum menemukan atau dalam perjuangan mencari kebenaran agama Islam. Mudah-mudahan oleh Allah bagi saudara-saudara kita yang mencari kebenaran agama, menemukan kebenaran agama Islam, oleh Allah dimudahkan sehingga login Islam. Demikianlah konten kami kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.